memang beliaunya Al-Faqihil Muqaddam mengaku ketika ditanya apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Allah? Naam, anallah, saya Allah. Inilah yang nantinya dibantah oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, ya, bahwa sebenarnya itu tidak benar. Yang aslinya itu adalah ingkar, bukan ikror. Masa aku dikata-katakan Allah? Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kaget seperti itu, lalu semaput, jantungan lah, gampangnya seperti itu. Tapi setelah itu ya sadar lagi. Jadi ada kitab, tapi kitabnya baru. Setelah saya teliti, Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam, nama kitabnya, ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Marga Al-Masyhur kan ya segap kan, ya kan? Sebenarnya Syihabuddin Al-Asghar bin Syihabuddin Al-Akbar, ya. Ya, bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Dawilah bin Ali Sohibuddarok bin Alwi Al-Guyur bin Al-Faqihil Muqaddam. Kita akan membahas pengakuan yang sangat ganas. Apakah ini pengakuan yang super pedas, ya? Mestinya kita was-was. Apa isinya? Kita akan hadirkan kitab Al-Jauharus Syaffaf, Al-Masra'ur Rawi, dan manuskripnya. Untuk Syarhul Ainiyah sementara menyusul saja. Kasihkan. Ada Syarhul Ainiyah masih punya, tapi versi print outan. Ketika Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, Al-Faqihil Muqaddam itu kan gelar, asli namanya itu Muhammad, anaknya Ali. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, lengkapnya. Kalau ditambahi gelar di awalnya ya Imam Al-Faqihil Muqaddam, kadang Ustadz Al-Faqihil Muqaddam, kadang Sayyid Al-Faqihil Muqaddam, kadang Syekh Al-Faqihil Muqaddam, tergantung pengarang kitabnya sesuka hatinya menulis itu. Imam Al-Faqihil Muqaddam itu pada suatu hari berjalan-jalan di jalan yang dilewati oleh orang-orang yang menuju ke pasar. Ada orang Badui. Ada orang Badui membawa pelepah kurma yang mau dijual. Karena memang pada waktu hidupnya Al-Faqihil Muqaddam itu bangun rumah itu atapnya memakai pelepah kurma. Ya masih primitif lah, ya, maaf, masih tradisional banget, ya. Lah di jalan ketemuan dengan Badui tersebut. Badui tersebut disuruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, untuk menjual pelepah kurmanya itu kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam juga ingin membeli itu, gitu loh. Tapi oleh seorang Badui tersebut, wong desa lah, ya, nggak mau menjualnya. Padahal sudah dirayu-rayu sampai Syekh Ahmad itu turun tangan, ya, merayu supaya mau menjual pelepah kurma tersebut kepada Syekh Al-Faqihil Muqaddam dengan harga berapapun lah yang ia mau itu. Tapi rayuan itu tidak berhasil. Yang akhirnya orang Badui tersebut ngomong, "Kamu kok maksa-maksa saya, itu ada apa? Apakah Faqih Muqaddam atau Syekh Muhammad itu Allah?" Saya pikir lagi itu. Apakah Allah? Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam mendengar perkataan itu tuh, masa aku Allah? Anallah, aku Allah. Nah, orang-orang yang di sekelilingnya, ya di sekeliling penjual pelepah kurma tadi, orang Badui itu, sama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam
diomongi mendengar ucapan dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman. Iya, loh, masa aku Allah? Mari ngomong ngono langsung Al-Faqihul Muqaddam jungkel semaput, pingsan. Ini cerita yang aslinya tidak sama seperti cerita yang ada di dalam Al-Jawharus Syaffaf. Kalau di dalam Al-Jawharus Syaffaf ini benar-benar menyebutkan, mengagungkan Al-Faqihul Muqaddam itu sekelas pernah mengaku sebagai Allah. Menyambungkan dengan i'tiqad al-hulul, menyatunya Allah dengan hambanya. Manunggaling kawula lan Gusti, masuknya Allah ke dalam jasad manusia. Sama seperti doktrin Trinitas misalkan. Di dalam diri Yesus itu ya Allah, Tuhan. Tuhan Yesus ya, kadang Roh Kudus ya. Kadang Tuhan antara Roh Kudus, Bapa dan Yesus. Jadi hulul di dalam sufi yang tidak benar-benar sufi yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu ya ada al-hulul itu. Nah, di dalam Al-Jawharus Syaffaf ini berlebih-lebihan sehingga benar-benar dipahami bahwa Al-Faqihul Muqaddam itu mengaku ana Allah, aku ki Allah. Padahal sebenarnya ceritanya tidak begitu. Lah ini saya masih membela Imam Al-Faqihul Muqaddam. Saya masih membela. Padahal pembelaan saya itu terlalu mudah karena baru saya temukan di dalam kitab karya Abu Bakar Al-Adini yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Di dalam kitab yang bernama Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Itu menerangkan seperti apa yang saya terangkan tadi. Tetapi di dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf 855 Hijriah abad 9 tengah itu memang begitu redaksinya. Ini hikayat yang ke-5 dan 30 halaman 92. Bagi yang memiliki kitab Al-Jawharus Syaffaf fi Manaqibis Sadatil Asyraf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, hikayat yang ke-35. Kan ada 502 hikayatnya. Ruya atau rawa al-masyayikh radhiyallahu anhum anna syekha syuyukhina asy-syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu kharaja dzata yaumin minal ayyam ila masyari' min syawari'i Tarim wa kana dzalika asy-syari' atruqan fa waqafa asy-syekh fihi famarra bihi badwi ma'hu hamilun alaihi sa'fun mikul, pelepah kurma itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu sebenarnya kalau di sini memang mengaku, lah apakah Muhammad bin Ali itu Allah? Lalu jawab Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam, "Naam, ana Allah. Aku Allah." Langsung semaput, langsung ambruk, semaput, pingsan. Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu langsung pingsan. Ini faqala lahu al-badwi huwa asy-syekh Muhammad bin Ali Allah falamma sami'a lasyekh dzikrullah. Ketika orang Badui tersebut menyebut kata-kata Allah, qala bi'a'la sautihi na'am anallah. Faqih Muqaddam itu berkata dengan suaranya yang tinggi, keras, na'am anallah, aku Allah, ya aku Allah. Ya. Summa sakoto maghsyian alaihi, jatuh tertelungkup semaput pingsan. Ini yang salah siapa? Apakah Al-Faqihul Muqaddam yang salah atau Abdurrahman Al-Khatib yang salah? Ya kemungkinan ya tulisannya apa adanya seperti ini. Membesar-besarkan tokoh sampai memuja-memujinya berlebihan. Dulu yang aslinya itu bukan ikror, ya, ingkar aslinya, ingkar masa aku disebut Allah, ya gak iso ngono, na'am ana Allah, masa iya aku Allah, aslinya itu begitu, tapi dinukil oleh Abdurrahman Al-Khatib, dinukil oleh Al-Ghuror, dinukil oleh Al-Masyra', dinukil oleh Syarhul Ainiyah. Oh, Al-Faqihul Muqaddam itu setingkat dengan Allah.
Anallah, na'am, anallah, aku Allah. Sampai seperti itu. Jadi ini, apakah yang salah? Al-Faqihul Muqaddam, wallahu a'lam. Lah ini kan ada rangkaian ya. Rangkaian ketika Al-Faqihul Muqaddam itu sedang uzlah. Sedang pada tingkatan waibah lah istilahnya, sudah nyepi, menyendiri, ya mestinya sensitif lah ya, sensitif. Ini di dalam kitab Al-Masrur Rawi abad 11 Hijriah. Kalau Syarhul Ainiyah abad 12 Hijriah. Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kalau ini Abu Bakar Asyili. Al-Masrur Rawi ada 2 juz. Cari ya juz 2-nya. Juz 2 ini juz 1, ini juz 2-nya. Al-Masrur Rawi juz 2. Halaman 18. Halaman 18. Halaman 18. Ya ini karya Ba'alawi jelas. Karya Ba'alawi. Kalau Abdurrahman Al-Khatib ini bukan Ba'alawi, tapi ya sama saja ini ya Ba'alawi, tapi kayak Kiai Haji Abdullah bin Nuh, kayak Said Murtadha Az-Zabidi ya, sama seperti itu. Klaim-klaim nyantol gitu. Halaman 18. Wa hukiya annahu qila lahu wa hiya fi tilkal waridat. Diceritakan bahwa ketika Al-Faqihul Muqaddam dalam kondisi tirakat itu dibacakan kepadanya. Apa yang dibacakan? Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Quran kan ini, ayat Al-Quran. Lah jawabannya apa? Faqala Al-Faqihul Muqaddam menjawab, laisa li nafsun, aku iki ora jiwa. Saya ini tidak memiliki jiwa, tidak memiliki nyawa. Jadi seakan-akan ya membandingi Tuhan atau di bawahnya Tuhan, seperti itu. Malaikat. Ya mungkin ya malaikat itu ya jiwa juga. Tapi jiwanya tidak sama seperti jiwa manusia, itu aja. Nah, setelah kullu nafsin dha'iqatul maut faqala laisa li nafsun ini titik. Nah, inilah ketidakjujuran kitab karya Ba'alawi Al-Masrur Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ali Abi Alawi, karya Muhammad Abu Bakar Asyili, tidak sampai meneruskan seperti redaksi yang ada di dalam kitab Al-Jawharus Syafaf. Titik. Di sini ada footnote nomor 1. Fi hadzal maudhi' minal asli ba'dul jumal khudhifat min hadhi tub'ah. Jadi ada yang dibuang. Khawatir ketahuan ngaku-ngaku anallah itu tadi. Ya. Jadi khawatir disalahpahami ya mungkin oleh dzurriyyahnya atau umat Islam lainnya atau kita-kita ini. Akhirnya ini dibuang. Tidak sama seperti redaksi Al-Jawharus Syafaf. Khudhifat, dibuang, titik. Baru setelah itu wa'alam annama yaqa'u min kalimati ahlillahi subhanahu fi hadratit tauhid. Ini termasuk dalam bahasan keyakinan hulul. Hulul itu menyatu antara hamba dengan Tuhannya, antara kaulo dengan gustinya. Sama seperti dulu itu ada film Sunan Kalijaga ya, dengan Siti Jenar itu ya kan. Nah itu kan ya, itu benar atau enggaknya saya belum menemukan teks asli manuskripnya atau kitabnya itu. Tapi kalau secara turun-temurun, tutur tinular, lisan ke lisan itu memang seperti itu. Ketika sedang munajat kelas tinggi ya, Syekh Lemah Bang ditanya oleh Syekh Raden Syahid Sunan Kali, itu jawabnya, apakah yang di dalam itu Allah? Iya. Di sini Allah. Nah, itu jawabannya seperti itu. Tapi sebenarnya ini kiasan saja. Bukan Syekh Siti Jenar itu ngaku Allah, itu tidak. Itu sama seperti apa yang diucapkan oleh Al-Hallaj yang akhirnya dihukum mati, dan ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar juga dihukum mati. Kalau Syekh Siti Jenar dihukum mati ya Al-Faqihul Muqaddam ya harusnya dihukum mati. Itu karena menyimpang itu loh, aliran Al-Khulul itu menyimpang. Nah itu. Nah, inilah yang
kita temukan apanya? Ketidakjujuran kitab Al-Mashra'ur Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ali Abi Alawi karya Muhammad Abu Bakar Asyilli Ba'alawi. Kenapa saya katakan tidak jujur? Ketika saya buru ke manuskripnya, masih ada. Muhammad bin Ali huwa Allah. Naam, anallah. Itu ada masih. Di manuskripnya Al-Mashra'ur Rawi. Saya cari-cari di manuskripnya itu hampir 3 jam nggak ketemu-ketemu. Karena apa? Di manuskrip Al-Mashra'ur Rawi itu nggak ada fasal menerangkan nama Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddami, nggak ada. Sampai saya minta bantuan ke seorang Gus dari Cianjur sana, lulusan Timur Tengah. Yang matanya lebih muda daripada saya. 3 jam saya pulang kerja langsung mutolaah, belum makan saya, belum makan. Sampai makan itu saya masih mutolaah sambil makan. Diganggu anak itu marahi malah. Ketemunya itu di sini. Di manuskrip Al-Mashra'ur Rawi ini masih kita temukan. Halaman 212. Manuskrip Al-Mashra'ur Rawi. Jadi nanti siapa yang berbohong? Ini manuskripnya apa? Cetakannya atau manuskripnya? Nah ini masih ada tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darin amin. Kata pembesar. Enggak usah kecam besar kayak orang anu. Wa haka annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala li laisa li nafsun. Faqila lahu kullu man 'alaiha fan. Faqala ma ana 'alaiha. Faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Faqala ana min nuri wajhihi. Wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammad ibnu Ali wallah? Wa qala na'am ana Allah. Wa kharra maghsyian alaihi. Lah ini. Wa kharra maghsyian alaihi. Saya terjemah ke bahasa Indonesia dan diceritakan bahwa dikatakan kepada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi tirakatnya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Apa jawabnya Al-Faqihil Muqaddam? Laisa li nafsun, aku ini bukan jiwa, aku ini bukan nafas. Nah, jawabannya seperti itu. Faqila lalu dikatakan lagi kullu man 'alaiha fan. Surat Ar-Rahman. Di sini nggak ada. Sini nggak ada. Padahal sama-sama kitabnya. Ini cetakan kedua ini. Setiap makhluk yang ada di atas bumi itu akan fana. Nah, ini Quran ayatnya menyampaikan seperti itu. Faqala ma'an 'alaiha, saya tidak berada di bumi. Saya ini mungkin berada di atas langit. Ini jawabannya Al-Faqihil Muqaddam. Faqila lalu dikatakan lagi kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu itu akan binasa, akan rusak kecuali hanya zatnya Allah, hanya dirinya Allah sendiri. Faqala ana min nuri wajhi. Al-Faqihil Muqaddam menjawab, aku ini termasuk nur atau cahaya dari zatnya Allah. Nah, setelah mendengar seperti itu, nah inilah yang namanya ketidakjujuran antara penahqiq kitab dengan manuskrip aslinya dan dari kitab referensi sebelumnya. Lalu difahami dengan pemahaman yang separuh-separuh. Akhirnya benar-benar Al-Faqihil Muqaddam ini mengaku sebagai Allah. Gitu. Padahal aslinya tidak. Gitu loh. Nah ini. Wasami'a Arabian, dan Al-Faqihil Muqaddam mendengar ucapan orang desa Badui itu tadi yang menjual pelepah kurma, yaqulu, berkata,
orang desa penjual pelepah kurma tadi, hal Muhammad ibnu Ali wallah, apakah Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam itu Allah? Nah. Waqala, lalu al-Faqih al-Muqaddam menjawab, na'am anallah. Nah ini loh, nah ini masih ada manuskripnya, saksinya masih ada bahwa al-Faqih al-Muqaddam itu mengaku saya Allah, saya adalah Allah, bukan saya adalah Tuhan atau saya adalah Rabb, bukan, saya adalah Allah. Lalu setelah ini ada keterangan tentang hulul-hulul itu. Padahal maksudnya ini diterangkan oleh Abu Bakar Al-Adni dalam kitab Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Jadi anallah, saya adalah Allah. Kalau benar-benar seperti itu, wa kharra maghsyian alaihi, lalu jatuh tertelungkup semaput pingsan beliau Al-Faqihil Muqaddam itu. Nah, ini berarti dibesar-besarkan leluhurnya pengarang Al-Mashra'ur Rawi ya dari Al-Ghuror, lalu disalin lagi oleh Asy-Syarhul Ainiyah, disalin lagi oleh kitab-kitab setelahnya, bahwa leluhurnya itu pernah mengaku anallah, saya adalah Allah. Berbahaya atau tidak? Ya sangat berbahaya. Oleh sebab itu mungkin untuk menghindari bahaya itu, cetakan yang kedua Al-Mashra'ur Rawi, Muhammad bin Ali huwallah, na'am anallah, dihilangkan. Dihilangkan. Tetapi aslinya nggak boleh seperti itu, harus jujur sesuai dengan manuskripnya. Kok mosok manuskrip dengan cetakan nggak sesuai. Nah ini kan tidak jujur berarti, tidak jujur. Jadi mengaku sebagai Allah, bukan Tuhan atau Rabb atau Sayyid atau apa, enggak, Allah. Ini ketika ditanya hal Muhammad ibnu Ali huwallah, faqala na'am anallah. Ini intinya itu di sini. Na'am anallah. Iya, saya adalah Allah. Lalu faqarra maghsyian alaihi, langsung junggel semaput ambruk pingsan Muhammad bin Ali al-Faqihil Muqaddam itu. Ini keterangan yang apakah fitnah? Ya enggak fitnah, wong ada datanya. Yang ngarang bukan saya. Yang ngarang ini dari referensi yang dibuat pegangan oleh kaum Ba'alawi semuanya. Kitab sakti karya Abdurrahman Al-Khatib ya. Terus disalin Al-Ghuror, disalin lagi oleh Al-Masra', disalin lagi oleh Syarhul Ainiyah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembang dibesar-besarkan terus bahwa leluhurnya itu setingkat sejajar dengan Allah. Bahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Nah, sekarang saya akan membuktikan ketidakjujuran cetakan kedua, kitab Al-Mashra'ur Rawi. Kitab Al-Mashra'ur Rawi saya punya cetakan yang pertama. Usianya lebih dari 140 tahun. Cetakan yang pertama. Apakah masih ada? Hal Muhammad bin Ali huwallah? Qala na'am anallah. Apakah masih ada? Nanti kita buktikan bersama. Intinya Al-Mashra'ur Rawi ini cetakan kedua jelas meniadakan kalimat itu. Bahkan cerita tentang kullu man 'alaiha fan. Ya, itu cuma dicantumkan satu tok ya. Terus kullu syai'in halikun illa wajhah. Terus yang satunya lagi tadi ditanya, oh ada 3 ayat itu ya. Kullu man 'alaiha fan, asnya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Terus sama kullu syai'in halikun illa wajah, sama kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Tapi kalau dicetakan yang kedua ini hanya satu ayat, kullu man 'alaiha fan. Ini cetakan tahun yang cetakan kedua ya. Cetakan baru kok, tahun 1982 Masehi, atau kalau Hijriahnya 1402 Hijriah. Ini cetakan yang kedua. 1982 Masehi, 1402 Hijriah. Berarti sekarang kan 46, berarti 44. 46 ya. Kan 1446 dikurangi 1402.
kan 44 tahun. Ya, matematikanya sama admin menang saya. 44 tahun. Jadi ini cetakan sudah berusia 44 tahun. Ya. Jadi sekarang kita buktikan cetakan yang pertama, apakah masih ori sesuai dengan manuskripnya. Kita buktikan. Ini cetakan tahun 1300-an. Tahun 1300-an. Berarti ya 140 tahunan lebih. Ya. 1400 tahunan lebih ini. Nah, ini masih ori, murni, asli sesuai dengan manuskripnya. Kita buka kitab Al-Mashra'ur Rawi juz 2 halaman 9. Juz 2 halaman 9. Nah, ini loh, kalau cetak kitab lama itu tulisannya beda sama yang baru-baru ini. Kayak cacing, iya, ini yang jadi nggak gampang. Peneliti itu harus membanding-bandingkan antara manuskrip dengan versi cetakan, dengan kitab sebelumnya, dengan kitab setelahnya, muter, mubeng, nanti menemukan titik tengahnya. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala laisa li nafsun. Faqila lahu kullu man 'alaiha fan. Faqala ma ana 'alaiha. Faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Faqala ana min nuri wajhi. Wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammadu bin Ali huwallah. Faqala ana Allah. Wa kharra maghsyian 'alaihi. Nah, ini masih ada. Nanti mungkin admin bisa memoto dan memasukkannya ke flipbox, terserah nanti admin, biar kami ini tidak dinilai tukang fitnah. Nanti mesti ada yang melawan kami, oh tukang fitnah itu. Lah ini ada kitabnya, bantahan kalau punya kitabnya. Kalau mau bantah seperti ini harus dengan data yang sama. Oh itu salah paham. Oke, saya tidak salah paham, yang salah paham mungkin Abu Bakar Asyili, mungkin Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid, ya mungkin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mungkin itu, dan para habib-habib setelahnya. Karena sesuai dengan data yang ada. Memang beliaunya Al-Faqihil Muqaddam mengaku ketika ditanya apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Allah? Naam, anallah, saya Allah. Inilah yang nantinya dibantah oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, ya, bahwa sebenarnya itu tidak benar. Yang aslinya itu adalah ingkar, bukan ikror. Masa aku dikata-katakan Allah? Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kaget seperti itu, lalu semaput, jantungan lah, gampangnya seperti itu. Tapi setelah itu ya sadar lagi, Jadi ada kitab, tapi kitabnya baru. Setelah saya teliti, Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam, nama kitabnya, ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Marga Al-Masyhur kan ya segap kan, ya kan? Putranya Syihabuddin Al-Asghar bin Syihabuddin Al-Akbar, ya bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Dawilah bin Ali Sohibudarok bin Alwi Al-Guyur bin Al-Faqihil Muqaddam. Sama, ini termasuk ya duriyahnya Al-Faqihil Muqaddam. Pertama bela, tetapi setelah kitabnya saya baca, ya, ya sama halunya. Di kitab itu cukup bagus koreksinya, tapi pada akhirnya setelah nulis itu halu juga ternyata. Abu Bakar Al-Adni ini juga halu ternyata. Kemarin Abu Bakar Al-Adni yang diklaim oleh Habaib Alawi membela klan mereka itu loh, ya. Sama halunya, sama saja, sama-sama saja. Jadi Abu Bakar Al-Adni ini masih baru meninggalnya, belum lama. Ini saya kasih fotonya, biar nanti panjenengan semua mencari, ya, siapa sih Abu Bakar Al-Adni itu. Termasuk Habib baru, ya lebih menang karya
manuskrip dan kitab-kitab yang lama sebelumnya. Ini kan hanya pembelaan saja. Ini Abu Bakar Al-Adini ini yang menggarap kitab Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Abu Bakar Al-Adini. Nanti biar di selipkan sama, baru meninggal kok. Wafat baru tahun 2022. Baru 2 tahun yang lalu beliau meninggalnya. Ini sempat yang kemarin membela klan Ba'alawi itu loh. Ya. Kitab namanya Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Baru meninggal 2 tahun yang lalu, baru wafat. Ini kitabnya sudah ada di file saya, tinggal print out saja. Jadi inilah yang sering dilakukan oleh kaum Ba'alawi, selalu membesar-besarkan tokohnya. Saya juga kadang-kadang masih mau membela Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dipuji berlebihan oleh anaknya, mungkin muridnya, mungkin jamaahnya, pengikutnya, fanatiknya, mukibinnya. Oleh sebab itu saya kan sering pesan, titenono kalau nanti Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya itu meninggal dunia, langsung akan dikarang sebuah kitab atau buku, kumpulan karomahnya Habib Lutfi sebagai ketua sufi dunia, gitu. Nanti kalau Habib Rizik meninggal, langsung akan dikarang sebuah kitab oleh muhibinya atau oleh klannya sendiri dengan dipoles demikian rupa, diagung-agungkan, dipuji-puji, dihulu berlebihan. Karena apa? Sudah menjadi 40 menit. Sudah menjadi sunnah, kebiasaan leluhurnya seperti itu. Jadi tidak ada kejujuran antara Al-Masyru'ur Rawi cetakan kedua ini dengan Al-Masyru'ur Rawi cetakan pertama. Ada yang dihilangkan. Karena Al-Masyru'ur Rawi yang cetakan pertama yang sudah berumur 140 tahun ini sesuai dengan manuskripnya Al-Masyru'ur Rawi. Sudah kita temukan manuskripnya. Oleh sebab itu, apakah benar Al-Faqihil Muqaddam mengaku dirinya itu Allah? Benar, sesuai dengan kitab Al-Jawharus Syaffaf, sesuai dengan kitab Al-Masyru'ur Rawi, baik versi cetakannya yang pertama ataupun versi manuskripnya. Tidak ditulis oleh Masyru'ur Rawi versi cetakan kedua. Begitu juga di Syarhul Ainiyah tidak dicantumkannya. Jadi bisa dikatakan ya benar, sesuai dengan kebiasaannya para Ba'alawi atau muhibinnya atau orang luar yang diklaim mendukung klannya Ba'alawi, termasuk Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah. Ini yang paling tua. Setelah itu disalin Al-Ghuror. Al-Ghuror kan internal. Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid itu 960 Hijriah internal. Lalu setelah Al-Ghuror ada Al-Masyru'ur Rawi Abu Bakar Asyili abad 11. Lalu setelah itu ada Syarhul Ainiyah abad 12. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika benar seperti apa yang kami terangkan, tidak usah mengikuti Thariqah Alawiyah ala Ba'alawi. Berbahaya, membahayakan akidah ini. Ya, kalau Al-Halat saja dihukum mati, Syekh Siti Jenar dihukum mati, ya harusnya seandainya Al-Faqihil Muqaddam benar-benar seperti ini, ya bisa juga dihukum mati, karena membahayakan akidah itu. Kecuali itu masalah bahasa-bahasa seperti yang ada di dalam kitab karya Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, misalkan hamba Allah itu seperti keluarga Allah. Keluarga Allah itu kan bahasa-bahasa kitab kinayah, kiasan ya. Seperti misalkan di dalam Bible itu kan ada Yerusalem itu istrinya Allah, ya kan. Yesus atau Isa Asyuk itu adalah anaknya Allah. Ya bahasanya memang seperti itu bahasa kitab. Anaknya Allah itu bukan anak secara biologis, resmi, asli, bukan. Tapi persamaannya anak dengan bapak itu apa? Disayang. Itu. Jadi Allah itu menyayangi Nabi Isa, bukan anaknya Allah itu Nabi Isa, bukan.
Jadi tapi orang banyak memahami secara sekilas saja yang tidak mengerti ilmu mantek, ilmu balaghah dalam bahasa Arab itu sama seperti ketika kita meyakini bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah, masjid itu rumah Allah. Enggak seperti itu. Itu salah asumsi, persepsi dan interpretasi. Mungkin demikian mukadimahnya. Selanjutnya kita akan membahas tulisan panjenengan semua. Diselamatkan nggih di WA nggih. Jadi nanti kalau ada yang protes kok bacanya WA ya, nanti kita baca Pak Ujang Sahroman, Pak Kholisah, Bu Kholisah, Pak Sandal beracun barang. Nanti kita baca semua insyaallah nggih. Ini kan malam Sabtu, besok libur kerja. Jadi rada santai aja lah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Black magic, ilmu hitamnya. Kalau dia mengaku Allah, maka coba dipancung. Kalau dia nggak mati dan bangkit lagi, berarti dia Allah. Ini kan keyakinan hulul, black magic. Jadi seperti wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud ini tidak seperti itu sebenarnya. Ini kan termasuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara seperti itu ya tidak boleh disampaikan ke muka umum. Nanti yang tidak memahami itu bisa sesat. Yang sesat malah menyesatkan lainnya. Ya sama seperti kitab Al-Jawarus Syafaf, kitab Al-Masra'ur Rawi. Ini akhirnya ya jika nanti dinukil oleh kitab-kitab setelahnya sampai sekarang ya bisa-bisa menyesatkan atau menfitnah Al-Faqihil Muqaddam. Kitab-kitab karya muridnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga nanti menfitnah beliau. Muhibinnya, ngaku muridnya, anaknya, malah menfitnah Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya seperti itu. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Dengan pengakuan Faqihil Muqaddam tersebut, saya yakini si Faqih itu memang sesat dan jelas kafir. Tapi bagaimana dengan pembela-pembelanya yang banyak dari ulama-ulama besar? Dosa besarkah mereka atau kafirkah mereka? Pembela-pembelanya kalau belum tahu, ya itu masih dimakfu. Tapi kalau sudah tahu disampaikan berkali-kali seperti ini kok masih membela Al-Faqihil Muqaddam, ya dia terkena hukum taklif. Buya Yahya terkena hukum taklif. Dek Hanif Alatos, semuanya dan kawan-kawannya semua terkena hukum taklif. Karena apa? Tidak secara luas mempelajari siapa diri sebenarnya Al-Faqihil Muqaddam yang katanya leluhurnya Ba'alawi itu. Yang pertama kali menggenggam mursyid Thariqah Al-Alawiyah Al-Ba'alawi itu katanya seperti itu. Apakah mereka kena hukum dosa besar? Iya, kena hukum dosa besar. Karena apa? Taklid membabi buta padahal mereka seorang ulama. Kalau orang awam sih nggak masalah. Seorang ulama yang pegangannya setiap hari itu kitab-kitab karya ulama-ulama, ya, warathatul anbiya, kok masih malah taklid buta membela orang yang tidak benar. Nggih, dosa besar nggih Bu Zain Zeta nggih. Pak Asus Zenfone. Ini kayak ya, merek laptop kok, HP barang nggih. Faqih Muqaddam anak Tuhan dan sebagai ketua umum para nabi dan rasul sedunia akhirat. Nggih, bukan anak Tuhan tetapi mungkin ingin disayang oleh Tuhan dengan bahasanya yang seperti orang edan lah. Jadi bahasa sakron itu kan mendem ya. Termasuk Abdurrahman As-Sakaf itu termasuk Faqih Muqaddam Sani. Halu. Yang kedua, halu pertama yaitu tadi Al-Faqihil Muqaddam awal, terus Al-Faqihil Muqaddam Sani itu Abdurrahman As-Sakaf. Mbahnya Habib Ali As-Sakaf As-Sakron, Abu Bakar bin Abu Bakar As-Sakron, pengarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah. Ini sakron. Sakron itu mendem, jurus mabuk lah, ngawur pokoknya. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron bin Syekh Abdurrahman As-Sakaf, jurus mabuk ngawuriah torekonya. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, sebagian ulama dahulu seperti Imam Nawawi menyebut Ibnu Arabi itu murtad atau minal zindik. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Pemahaman, keilmuan, wawasan, keagamaan dulu dengan sekarang itu beda. Kemungkinan dulu kan terbatas. Akses untuk mendapatkan data-data manuskripnya, keilmuan, pengarang kitab-kitab, karangan kitab-kitab para ulama itu juga sulit.
untuk kita akses karena hubungan antar satu daerah dengan daerah yang lain itu terbatas. Oleh sebab itu jika Pak Mungkas Permana mengatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan Ibnu Arabi itu murtad atau zindik, ya mungkin saat itu bisa dibenarkan untuk kehati-hatian menjaga umat agar jangan sampai tersesat. Mungkin ijtihad setelahnya Ibnu Arabi pendapatnya pun banyak dipegang oleh kaum sufi. Di antaranya adalah tentang wali kutub, kutub selatan, kutub utara, setiap kutub-kutub dunia itu ada penjaganya. Lah itu kan termasuk bahasan Futuhat Al-Makkiyah ya, karya Ibnu Arabi juga. Jadi para sufi-sufi itu mengidolakan Ibnu Arabi. Tapi para ulama syar'i tidak memperbolehkan itu. Oleh sebab itu kadang ini bisa kita pahami bahwa Imam An-Nawawi itu juga berhak untuk berijtihad. Ijtihad itu kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Jadi karena kehati-hatian melalui dasar-dasar yang beliau temukan ya, lalu menyimpulkan. Sama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh ya. Sebenarnya kalau ada Nahdiyin kita yang sekarang ini kadang mencemooh saya ini katanya tidak mengikuti pendapatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di antaranya adalah tentang isbat Ba'alawi yang ada di dalam kitab Irsyadus Sari, misalkan ya kan. Keliru Anda. Zamannya beda. Dulu Hadratus Syekh itu mengharamkan beduk. Ya kan? Coba sampean lihat musola atau masjid-masjid Nahdlatul Ulama itu pakai beduk semua. Berarti kan mereka menolak ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebenarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga tidak menganjurkan tahlilan itu setelah kematian 3 hari, 7 hari. Iya, termasuk khol juga. Aslinya, tetapi kenapa Nahdiyin khol ya? Ini yang namanya lintas masa itu. Jadi setiap 100 tahun sekali itu harus ada pembaharu pemahaman tentang agama. Lah, bisa dulu itu benar, sekarang salah atau sebaliknya. Begitu Pak Pamungkas Pramana sementara. Mengenai Nabi Adam, lebih mudah kita sebut sebagai Homo sapiens pertama. Makhluk humanoid sebelumnya ada Pithecanthropus, Meganthropus, Cro-Magnon dan lain sebagainya. Sementara ngeten Pak Pamungkas Pramana biar enggak menjadi polemik yang berkepanjangan non produktif ya, karena memang santri-santri kita kita awam ini banyak yang belum siap untuk menerima perbedaan seperti itu, ngeluh katanya itu, pusing mikir itu. Wong yang kita pahami selama ini Nabi Adam itu manusia pertama kok. Ini aneh-aneh aja lah. Kita jangan hanya belajar agama saja, tapi harus dilengkapi dengan pendamping utamanya itu sains. Jadi Al-Quran, hadis itu secara globalnya, secara terperincinya itu di sains. Gunakan akal pikiran kita untuk bisa mengakses ya keberadaan ciptaan Tuhan yang ada antara kauliyah dan kauniyahnya. Begitu Pak Pamungkas Pramana. Targo guys. Assalamualaikum Pak Yai. Kalau Fakih Muqaddam mengaku Tuhan, jelas aliran sesat. Juga ternyata makam sangat mewah di Jalan Depok Kembang Sari, Kota Semarang Tengah. Nama Habib Toha bin Muhammad bin Yahya jelas palsu. Pokoknya ana bin Yahya itu pakai palsu nih Pak Targo guys. Percayalah, itu ulai wong Kalongan itu. Sama anak buahnya. Mukibin ya, wah saya dimusuhi mukibin beliaunya itu nggak karu-karuan ya. Insya Allah semoga sadar. Saya hanya berdoa semoga diberi hidayah oleh Allah. Nanti suatu saat akan bisa mikir sendiri kok itu. Sekarang kan masih dalam pengaruh gendam. Nanti suatu saat akan sadar dengan izin Allah. Bukan saya nggak mampu bisa membuat orang lain sadar mendapatkan hidayah, itu nggak urusan saya, itu urusan Allah. Yang penting saya berusaha. Kiai-kiai kita berusaha, Kiai Haji Matuddin Usman, ya semua teman-teman yang berjuang itu berusaha. Allah yang menentukannya. Pak Tohari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Pak Kiai Nurhia, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Matur bajak laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tidak waktunya lagi hanya membahas klan Ba'alawi, tapi PBN dan semua stakeholder harus ngambil tindakan nyata sebelum para yai dan NKRI jadi budak Ba'alawi permanen. Siap Pak bajak laut. Siap. Memang ini saling terikat
ada hubungan ya antara perjuangan ini, yakni PBNU semua harus tanggap. Kalau nanti Jatman dirampas oleh Ba'alawi, ya, maka jangan nunggu lama lagi, tidak nunggu lama lagi, NU juga akan dicaploknya. Kalau NU dicaplok, maka negara ini akan tidak dikuasai secara apa ya? militer. Ya nggak militer sih, ya. Termasuk de facto ya, tapi de jure-nya dikuasai. Karena apa? Jatman itu kan termasuk ilmu sepuh, ngurusi ibadah wong tua-tua, ngilmu tua. Nah, setiap kali ada calon kepala negara, calon gubernur, kepala daerah 1, 2, ya, atau bahkan pejabat-pejabat tinggi TNI Polri akan sowan minta restunya kepada ketua Jatman ini. Karena apa? Ini bagaikan main premanisme, siapa yang punya pengikut banyak itu akan menguasai media massa gitu loh. Restunya karena pengikut Jatman di seluruh Indonesia itu cukup banyak, lalu akan mendukung semua. Lalu akan ada deal balas jasa. Nah, ini akhirnya negara ini akhirnya kalang kabut Pak Bajak Laut. Gara-gara praktek balas budi itu. Akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat umum. Mas Anon, yai, Jatman bagaimana nasibnya? Saya heran orang-orang sepuh penganut tasawuf kok saling rebut jabatan, sangat tidak mencerminkan kejernihan hati dan pikiranmu. Tanggapannya yai. Sufi itu artinya adalah menjernihkan hati, ihsan, memperbaiki ibadah kita yang syar'i dan akidati itu supaya halus ya budi pekertinya, hubungan dengan Allah, muraqabah, musyahadahnya oke, bagus, secara horizontal vertikalnya baik semua. Tapi ternyata ini masih masih ingin disanjung, masih cinta harta tahta dan wanita, kedudukan, sanjungan. Ya ini sangat disayangkan sebenarnya. Sangat disayangkan. Kok tinggu rebutan kayak politik ya, kayak partai politik kekuasaan ya, karena memang hasilnya ya keuangan ya, kedudukan ya, restu itu loh akhirnya. Ya ini sama seperti orang India yang didewa-dewakan itu nantinya. Kejernihan hati dan pikiran, harusnya begitu Mas Anom. Sangat disayangkan Torekoh itu ibarat ajaran Islam itu mentok gitu loh. Wis tarkud dunia wa ma fiha, harta tahta wanita itu tinggalkan saja. Sudah mendekatkan diri kepada Allah, cuma bisa untuk berbuat baik terhadap sesamanya, menjadi penolong bagi sesamanya, memanfaatkan ilmunya, bukan hanya ibadah kepada Allah saja, tetapi juga bermanfaat untuk sesama umat manusia. Nggih, Mas Anom. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum, dari ngaos nih monggo. Mugi-mugi apa yang Yai sampaikan menjadikan amal jariah panjenengan karena menyadarkan kita dan manfaatnya sampai ke anak cucu kita. Nggih, matur suwun Pak Roni Effendi. Waalaikumsalam. Kalau saya fitnah, berarti dosa saya jariah. Oleh sebab itu saya berdasarkan kitabnya. Nanti kalau saya disiksa di kuburan atau di neraka ya, saya akan megang kitab ini, ada buktinya. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Saya nggak sombong. Nanti saya diperingatkan guru saya, jangan berbangga berlebihan. Ya enggak, tapi ini ada dasarnya gitu loh. Bukan saya, memang ada dasarnya. Hal Muhammad bin Ali huwallah, na'am anallah. Itu ada gitu loh. Kalau nggak ada ya berarti saya fitnah. Yo dosanya raka-raka jariah dosanya itu Pak Roni Effendi. Jadi nanti kalau Pak Roni Effendi mau mengakses kitabnya saya beri. Kadang sebagian nanti kalau bisa admin memori HP-nya mencukupi bisa di-upload seperti biasanya. Channel ini sangat mendidik kita semua belajar bersama. Jadi tidak hanya nonton YouTube yang tidak berguna, tapi isinya juga belajar semua. Yang tidak bisa kita temui di perguruan tinggi dan pesantren manapun juga. Salos kicap terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimayai Al-Faqih Muqaddam mengaku sebagai Allah atau penulis atau pengarang kitab yang selalu berlebihan terhadap sosok Faqih Muqaddam. Dua-duanya salos kicap tiram, tergantung kitabnya. Kalau pembelanya Abu Bakar Al-Adni itu tadi bela, tapi kan beliau baru meninggal kemarin, ulama abad 21, ulama abad 15 Hijriyah, 21 Masehi, kan baru saja.
ketika kitab itu diadu lebih tua mana, Al-Jawaru Syafaf lebih tua, Al-Ghurar lebih tua, Al-Masra' lebih tua, As-Syarhul Ainiyah lebih tua. Menyebutkan itu ya. Jadi ini bukan kesalahan pengarang atau penulisnya. Aslinya itu tidak seperti itu. Ini pembelaan yang terakhir saja. Jadi ceritanya itu dipotong gitu loh. Dipotong. Ya inilah yang nanti menfitnah Al-Faqih Al-Muqaddam. Siapa yang berdosa? Yo anak cucunya Faqih Muqaddam sendiri yang berdosa. Atau Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib juga yang turut menanggung dosanya. Bukan saya, bukan kita-kita. Karena memang tulisannya seperti itu. Bahkan untuk menyelamatkan supaya tidak dicurigai halu ya. Cetakan yang kedua Al-Masru' Urawi dihilangkan kok. Tulisan itu dihilangkan. Ada antara 3 baris itu dihilangkan. Tapi masalah kuluman alaihafan, terus kullu nafsin dha'iqatul maut, terus yang ketiga kullu syai'in halikun illa wajhah, di As-Syarhul Ainiyah masih ada. Syarhul Ainiyah ada. Abad 12 itu masih ada.